Hai. Hai. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saat tiba di penghujung hari. Gue udah ngapalin tau semalam. Sumpah. Tapi lupa tetep. Malam ini spesial banget, akhirnya aku bisa podcast bareng salah satu narasumber aku. Ini hitsnya nyampe 3 kota ya, cu? Nggak ada, cu. Nggak ada hits, semua nggak ada hits. Tapi gue yang BM sebenarnya. Oh ya? Sama Ungi. Kenapa? Pengen aja gitu ngobrol di BTW. Pengen masuk BTW. Tapi akhirnya aku benar-benar bisa ngundang Kak Gumi. Terus orang-orang pada nanya, siapa Gumi? Enggak, tapi bener loh. Kak Gumi ini kan juga punya channel YouTube, apa namanya, Kak? Ya, channel yang mana nih? Anjir. Yang baru itu kan aku bikin podcast juga. Nanti ada channelnya. Benar. Terus kalau yang aku sendiri gumi.el. Oke, nanti aku tulis di atas ini ya namanya. Tapi sebelum kita mulai, ini ada apa sih, Kak, di depan kita? Ini ada seru banget. Seru banget. Tapi fun fact, gue bisa buka apa sih namanya? Tutup botol ini pakai gigi. Sumpah. Boleh coba. Oke dong. Coba yang ini ya. Anjir. Sumpah Lino. Emang cewek-cewek strong gimana sih? Buka botol aja masih pakai gigi loh gue. Gue yang nuang ya. Boleh. Beda ya. Wah, cocok. Ini ada coffee beer. Harganya murah banget, cuma 15.000 per botol dan beneran. Sumpah. Dan ini enak banget loh kata teman-teman aku. Kita cobain ya. Aku ini my first time. Coba kita harus cheers dong. Cheers. Honestly, Endul. parah kan? Parah. Gila. Tapi ini ada alkoholnya? Nggak ada? Nggak ada, ini non alkohol. Jadi untuk kalian-kalian yang kira-kiranya takut ada alkoholnya, birnya padahal nggak aman. Dan rasanya gimana? Rasanya enak banget. Ini kayak kopi, tapi ada sodanya gitu. Parah, enak banget. Ini gue bisa bawa nanti ya sekarang. Boleh bawa aja langsung. Sekarang sibukannya apa sih, Kak? Sibuknya? Aduh, gue gak sibuk lagi sebenarnya. Sibuk loh, bentar lagi dia mau langsung berangkat ke Jakarta. Sibuk karena ada kerjaan lah. Sibuknya apa ya? Kemarin sih sempet nyiapin buat ini, buat apa namanya? Buat project tugas akhir aku. Aku kan bikin baju kan, fashion design. Tapi karena aku dinyatakan tidak sidang tahun ini. Oh, jadi tahun depan? Tahun depan jadinya. Anjir, itu konsepannya boleh spoiler gak? Baju yang dirancang tuh apa? Yang pasti women's wear ya. Terus udah gitu bajunya ya biasa sih. Cuman ready to wear deluxe dan women's wear. Wow, berarti cita-cita kira-kira Kak bakal bikin butik kah? Amin, all the best lah. Wah, pasti sih. Dan aku pengen ya nanti kalau misalnya fashion show. Harus dong. Ya, datang ya. Seru. Maret. Semoga akhirnya mudah-mudahan tahun depan lulus lah ya. Amin. Harus ya. Iya, benar. Nah, terus sekarang kita bakal ngebahas tentang suatu hal. Udah tahu sih, ya kan? Iya. Tentang toleransi ini. Yes, toleransi satu kata yang sebenarnya cuman toleransi tapi susah banget diamalkan oleh orang-orang. Betul. Ditambah dari seumuran kita rasanya toleransi itu ya ada orang yang awam tabu tentang toleransi cuman sekedar menghargai tapi tetap diomongin misalkan ya kan. Tapi ada juga yang benar-benar menghargainya tuh ya udahlah itu hidup dia, urusan dia nggak perlu juga diurusin, ya udah gitu kan masing-masing. BTW kita harus respect sih sama semua orang. Harus banget, itu kunci kedamaian hidup. Betul, setuju banget. Kalau misalkan Kak Gumi sendiri mengenai toleransi sejauh mana sih? Benar-benar bertoleransi satu sama lain. Sebenarnya kalau misalkan masalah toleransi itu kan karena kita nggak bisa nyatuin pikiran orang semuanya kan. Jadi kayak ya udah gitu, orang mau respect. Ya kalau aku ya sekarang udah di fase yang kayak orang mau respect ya syukur, kalau enggak juga ya itu masalah lo sama hidup lo gitu loh. Kalau toleransi menurut aku ya kayak intinya saling menghargai. Betul. Emang susah, cuman
coba lihat suatu kejadian tuh jangan satu point of view gitu. Harus berbagai persepsi kita lihatnya gitu. Siapa tahu yang menurut kita benar tuh menurut orang lain belum tentu benar, atau misalkan yang menurut orang lain benar belum tentu menurut kita benar gitu. It's okay gitu. Tapi itu butuh belajar sih. Butuh belajar dan butuh kenal banyak orang, mengenali orang banyak. Jadi jangan cuman kayak first impression doang yang diperhatiin ya. Yes. Walaupun itu emang penting, cuman jangan berpaku sama first impression. Dan sekarang juga kayak misalkan kita melihat dari fashionnya. Emang. Ya kan? Emang itu pasti jadi kayak itu pernah jadi, bukan pernah sih, masih jadi kayak beberapa orang mungkin nggak tahu gitu, nggak paham gitu. Aku mikirnya kayak ada orang yang misalkan ngomong kayak, ih cowok kok bajunya kayak gitu. Iya. Ya gitu. Terus ya aku sih nggak apa-apa. Terus ada orang yang kayak, ih cowok kok kutekan gitu. BTW kuteknya dari mana? Dari aduh lupa gue. Nanti ada di Instagram. Boleh ntar kita tulis di sini ya. Ini parah sih, gila keren banget. Ini aku nanti Ungnya gue ajak buat pasang kuku. Mau banget karena harganya worth it banget sih. Parah. Worth it banget tuh. Udah gue promo ya Cika. Iya gitu. Terus itu kan sebenarnya kayak toxic juga ya jatuhnya. Toxic masculinity, maksudnya kayak cowok kok kayak gitu, cowok kayak gini gitu. Sebenarnya kalau kitanya toleransi, kitanya nganggep semua orang tuh, maksudnya kitanya respect sama semua orang, kita nggak akan ada tuh bicara-bicara kayak gitu. Kayak misal aku pakai baju apa, terus ada aja yang nyala tuh kayak, ih bajunya baju badut. Itu sebenarnya sumpah mungkin ada bercanda, mungkin ada orang yang kayak itu tuh nganggapnya kayak bercandaan gitu. Bukannya gue baper atau gimana, cuman kadang tuh kalau suasana hati kita lagi nggak enak kan, anjir kayak gitu aja gitu. Iya bisa. Terus ada juga yang misalkan bilang kayak pokoknya ada celutukan orang yang kayak misalkan menurut lo lucu tapi belum tentu orang lucu. Iya. Pentingnya kita respect sama orang tuh kayak gitu, biar kita tuh lebih bisa ngehargain orang gitu. Kita nggak membenarkan semua yang apa kata kita benar, karena yang menurut kita benar tuh sekali lagi nggak mungkin semuanya benar gitu. Iya, bukan berarti itu pembenaran menurut orang lain. Iya. Nah terus sekarang dengan fashionnya seperti ini, terus juga pergaulannya Kagumi yang dibilang mungkin berbeda dari orang-orang ya kan. Itu gimana caranya akhirnya menerima semua omongan-omongan yang tadi itu gitu? Menerima sebenarnya kalau misalnya menerima sih sekarang udah lebih ke bodo amat sih ya. Iya betul. Lebih ke bodo amat. Harus gitu sih. Harus gitu. Jadi kalau menerima atau enggak, gue denger kok maksudnya omongan-omongan jelek dari orang tuh gue denger, cuman gue yang gak mau ambil pusing, gue yang kayak ya udahlah gitu, terserah orang, ngerti gak sih kayak ya udah orang mau ngomong apapun terserah lu gitu. Yang penting gue nggak ganggu itu ya. Yang penting itu gue mau ngurusin hidup. Masa gue mau ngurusin apa kata orang itu. Kalau misalkan itu udah dianya tuh punya sumbangsi, punya apa ya? Iya, punya sesuatu yang kayak bikin misalkan gue makan dari hasil dia dan segala macam. Gue mau ngurusin itu segala macam. Tapi kalau misalkan dianya nggak ngapa-ngapain juga kayak ya udah gitu. Ya ini hidup gue, ngapain? What the heck you are? Betul sih. Nah itu pentingnya kita bodo amat itu sebenarnya gitu. Bodo amat itu selalu penting. Karena aku juga pernah nih ya kayak ngebahas tentang kesehatan mental gitu sama seseorang yang memang ahli di bidangnya, dan jawabannya adalah kita harus punya sifat bodo amat. Karena penting salah satu yang bisa ngebangkitin kita adalah rasa bodo amat itu. Karena kalau misalkan di umuran kita, apalagi yang sekarang, ada yang udah nikah, ada yang udah mapan duluan, ada yang tiba-tiba dia jadi miliarder, tapi kita belum tuh. Itu yang sebenarnya ngebuat kita jadi lebih stres, overthinking. Ya bodo amat adalah obatnya. Iya, dan satu lagi ya kata gue, kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak gitu, berarti dia yang nggak pede sama hidupnya. Betul. Ya gue sih udah kayak ya udah gitu. Gue sih prihatin sih kayak orang yang nggak respect, yang nggak menghargai orang gitu, yang nggak toleransi sama orang itu. Gue prihatin sih. Berarti lu nggak bahagia sama hidup lu. Jadi kayak gue tuh terapis, terus lo tanya gitu, apa sih yang salah? Karena sebenarnya yang salah bukan diri kita. Tenang aja buat kalian yang ngomongin kayak gitu, bukan lo yang salah, tapi orang yang ngomong kayak gitu. Betul. Yang penting selagi itu tidak merugikan orang lain kan? Iya. Kenapa, gitu? Itu poinnya. Gitu kayak. Bener yang tadi dibilang, kalau emang selagi dia mau mencukupi kehidupan kita gitu kan, baru tuh dipikirin. Kayak misalkan lo ngomongin gue tapi lo bayarin listrik, terus beliin rumah, it's okay, gue pikirin, gue berubah gitu. Yes. Tapi kalau misalkan lo ngomong kayak gitu tapi lo nggak ada apa-apa, dia juga kenal aja enggak, misalkan kayak gitu, atau kita main aja nggak pernah gitu, kayak misalkan gue kenal sama lo ngomong kayak gitu,
ya kalau misalkan coba deh gue pikir emang itu kayak gitu ya. Gue bakal mikirin karena gue kenal sama dia misalkan. Tapi kalau misalkan lu yang nggak kenal atau ada omongan-omongan yang dari mana ya siapa gitu, nggak usah gue denger gitu loh. Maksudnya bodo amat di situ ya, bodo amat. Itu juga nggak tiba-tiba gue bisa bodo amat, tapi harus belajar dulu, harus ngerasain dulu sakit hatinya digituin, harus ngerasain dulu kayak gitu. Jadi emang bodo amat tuh pure-nya tuh maksudnya bodo amat tentang segala hal, tapi tetap ya ada yang dipikirin juga. Iya. Karena kita harus ngerasain juga gitu sakit hatinya biar kitanya nggak bebel gitu. Iya benar, bebel, keras kepala. Yes. Terus kalau misalkan lagi ngerasa overthinking itu biasanya ngapain sih? Aku overthinking gak ya gue? Kayak misalkan lagi take it selfish nih, kayak misalkan iya juga ya kayaknya gue banyak salah nih di lingkungan gue, itu biasanya ngapain? Iya, gue tuh kalau misalkan gue tuh ngerasa kayak apa gue bukan orang yang menyenangkan gitu misalkan, atau gue bukan orang yang apa ya yang baik menurut orang gitu. Karena kadang kalau misalkan itu perasaan itu muncul kalau misalkan kita lagi misalkan kita punya circle nih. Aduh, gue langsung ke kasus ya. Misalkan kita punya circle nih. Misalkan kamu punya circle. Terus circle kita tuh kita ngajak orang lain buat gabung, misalkan main gitu. Karena gue santai kan sebenarnya. Terus kayak gue punya circle lagi yang lain. Gue tuh nggak blok-blokan orangnya. Misalkan kita punya circle satu sini. Terus ada circle lagi, kita ada circle yang lain gitu. Tapi kita mau ya udah gabung aja gitu. Nah tiba-tiba suatu saat mereka yang main tanpa kita tahu gitu. Bukannya gue baper, tapi kayak ih kok gitu. Itu gue ngerasain insecure pas itu sih. Kayak misalkan gue lagi nggak diajak main, atau gue nggak ada gue nggak dilibatin di misalkan ada sesuatu yang besar di temen gue, tapi gue nya nggak ada di situ. Tapi gue ngerasa kayak insecure di situ, kayak apa gue nggak cukup baik ya buat mereka, apa gue nggak cukup benar buat mereka, apa gue pokoknya timbullah insecure tuh pada saat kayak gitu keseringannya gitu. Tapi kalau misalkan insecure yang lain sih, kalau misalkan enggak sih ya, kalau overthinking yang lain juga gue enggak, kayak gue overthinking cuman ya pada saat itu aja gitu, momentum doang, pada saat jadi nggak berkelanjutan. Kalau misalkan malam nih gue overthinking, paginya gue jadi ceria lagi gitu, biasa aja. Bisa gitu ya? Bisa, kayak harus dong. Iya gitu. Tapi emang harus kayak gitu. Jangan terlalu sedih berlarut lama juga. Jangan, pokoknya kesedihan tuh ini ya, satu lagi, gue tuh selalu yakin kalau misalkan rasa sakit itu tuh sementara gitu. Betul. Kesakitan tuh sementara, sakit hati, sakit kena ini, sakit kena itu, pokoknya itu sementara gitu. Nantinya itu bakal keadaan bakal biasa lagi, dan bahkan lebih baik gitu. Pokoknya sakit itu sementara, gue selalu yakin. Kalau misalkan gue gue lagi sakit hati nih sama orang itu, tapi kedepannya gue bakal seneng nih gitu. Gue tuh selalu ngerasa kayak gitu, supaya pelipur laranya gue tuh kayak gitu. Jadi ada rasa optimis juga ya. Harus. Ketika misalkan lagi keadaan jatuh sakit, di situ juga Kagumi bisa ngerasain bentar lagi juga gue bangun kok, bangkit kok gitu, ya kan? Iya. Andalin Tuhan aja udah. Betul. Libatkan segala halnya tuh dengan jalannya Tuhan. Yes. Karena memang ini sudah jalannya, coba lebih baik, bangkit lagi, jangan sampai jatuh. Karena itu sih Kak, maksudnya aku juga mengalami atau pernah mendengar cerita-cerita teman aku di circle aku, yang dia kalau misalkan emang udah frustasi, stres tuh masuknya self harm. Terus misalkan dia ngerasa gak ada orang yang bisa ngerti, padahal banyak gitu. Terus akhirnya dia ngerasa udah gue minum obat ini itulah, gue coba bunuh diri lah kayak gitu. Nah itu yang ngebuat aku kayak ngerasa, wah di sini ada aku loh gitu. Kenapa nggak ceritain itu ke aku? Ya kan? Makanya aku juga That's what friends are for. Betul. Tapi kalau misalnya soal pertemanan, sejauh mana sih menerima teman? Maksudnya apa pilih-pilih kah? Gue pilih-pilih harus dong ya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak pilih-pilih dalam artian yang baik ya, dalam in positive way gitu. Iya. Kalau misalkan kita pilih-pilih, misalkan temen yang baik, yang support, yang segala macam gitu, yang nggak toksik, itu kita temenin. Kalau udah toksik, kalau udah nggak baik buat kita ya, yang buat kita baik, tapi dia yang nggak baik, ya udah tinggalin aja gitu. Maksudnya kalau pilih-pilih harus. Jangan takut juga kehilangan teman gak sih? Karena anjir kita hidup tuh gak sendiri. Sumpah, jangan pernah contohnya,
Kagumi aja bisa kenal nyampe ke Jakarta, Bogor segala macam, kan dia kan ada tuh temen tuh. Iya, maksudnya Ya kan? ada pasti ada. Maksudnya kalau kitanya menyenangkan, yang penting satu kitanya menyenangkan aja. Kitanya nggak ribet, nggak rebel gitu, nggak rebek gitu loh. Iya. Yang nggak menye-menye lah gitu. Yang penting kitanya mau aja, bukan mau aja ya. Yang penting kita menyenangkan aja. Iya, udah. menyenangkan, betul. Kita mau di lingkungan apapun pasti orang pasti menerima kok. Karena juga nggak mungkin lah ada maksudnya baru kenal tapi langsung nyeritain keluh kesah, terus ngadu, pinjem duit lah, ini nggak ada duit kan, jangan sampai. Kesel nggak lu kalau punya temen kayak gitu, ya kan? Kalau misalkan baru kenal, gue lagi nggak ada duit nih gitu, kesel nggak? BTW baru nato ya? Oh iya. Mau sombong dong, mana pengen lihat? Aku kan pengen nanya tatonya. Iya, tato gue, tato ini sih biasa aja sih. Ada artinya dong pasti. Ini kayak kalian tahu nggak sih? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Menurut lu apa artinya? Itu cewek-cowok gak sih? Iya, apa tuh artinya? Aduh, aku nggak bisa. Terus ada garis 2 juga. Itu sama, itu equals. Itu aku jelasin. Apa tuh? Yang cewek cowok 2 itu sebenarnya kalau misalkan orang sekilas lihat itu kan Gemini kan. Oke. Zodiak gue Gemini. Terus kalau misalkan kenapa cewek cowok nggak cowok-cowok atau cewek-cewek, karena gue lebih kayak between between him and her. Ngerti gak sih kayak mungkin sebagian orang kayak ada sisi feminis sama maskulin pasti ya. Kalau lu juga pasti dan lu tuh lebih mungkin lebih banyak sisi feminisnya. Kalau gue tuh sisi maskulin sama feminis tuh 50-50 menurut gue. Jadi gue gambar gitu. Jadi kayak dan tanda equals itu sama dengan gue ngerasa kayak gue tuh pengen kayak gue tuh lebih punya rasa kemanusiaan yang lebih, gue tuh pengen ya yang tadi toleransi, respect sama semua orang, nggak peduli gendernya apa, orientasi seksualnya apa, terus nggak peduli dia orang mana, rasnya ras apa gitu. Betul. Jadi semuanya itu sama aja gitu, sama dengan equals gitu. Dan deep kan? Iya sih, karena pertama ngeliat juga keren sih. Oh iya. Keren sumpah. Dan itu berapa hari sih NATO-nya? Sehari kan? Itu juga mungkin maksudnya perjalanan menato itu biasanya orang kan ditaruh untuk seumur hidup. Nih, terus berarti kan nggak main-main dong. Iya, harus ada filosofi. Iya, masa dia aduh kosong pengen digambar kan nggak mungkin kayak gitu. Kayak buat apa gitu, nyeret-nyeret badan gitu kan. Tapi hamil minum nggak apa-apa, boleh. Enak soalnya parah. Soalnya kalau gue mikirnya ya itu tadi, karena itu kan bakal nempel di tubuh aku lama banget, hampir selamanya. Jadi sebisa mungkin ada artinya lah, walaupun emang menurut orang di luar kayaknya cetek gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Terus kalau misalnya kita berbicara tentang orientasi seksual, nggak apa-apa dong. Karena serem ya wah. Iya, dengan perbedaan yang ada, sesiap apa sih dihujat sama orang? Siap banget, maksudnya kayak siap banget, gue punya Tuhan men, gitu. Kayak my God is bigger than you, gitu. My God is bigger than my problem. Jadi kayak gue selalu nyerahin semuanya sama Tuhan gitu. Kayak misalkan orang mau ngomong kayak gimana, gue nggak tahu itu benar atau salah gitu. Tapi yang berhak judge itu, yang berhak menilai itu bukan porsinya manusia, tapi itu porsinya Tuhan. Jadi kayak lu mau bilang salah atau enggak, gue nggak peduli gitu. Atau kalian juga harusnya nggak peduli gitu. Betul. Karena gue udah berpegang teguh sama Tuhan, gue udah berpegang teguh. Maksudnya kayak apapun yang mereka mau omongin gitu, apapun yang menurut mereka benar, tapi ya udah gitu loh. Gue menyerahkan semuanya sama Tuhan aja sih. Orang mau ngomong, mau hujat segala macam, nggak apa-apa, itu omongan doang. Sakit juga sakit ya, sakit pas itu doang gitu. Selebihnya ya biar jadi cambuk gitu. Orang mau ngomongin apa-apa segala macam, gue harus lebih terpacu lagi ya nggak sih? Maksudnya kita harus lebih, dengan omongan orang kayak gitu kita lebih kayak kita harus buktiin nih orang ngomong kayak gitu salah. Tar dulu gitu. Tar dulu, maksudnya gue punya bukti kalau ini tuh dengan kayak gini pun gue bisa lebih dari lo gitu. Itu sih harus lo jadi cambuk gitu, omong-omongan kayak gitu. Nah, kita lanjut nih, karena kalau aku pribadi tuh orang yang nggak bisa ngejudge dia salah atau benar. Even itu bagus dong. Berarti kamu udah punya rasa parah sih, respectful sama orang gitu. Karena aku sendiri ngerasa ya itu tadi balik lagi, yang bisa ngejudge itu adalah Tuhan. Yes. Mau benar dan salah apapun. Tuhan. Nah,
dengan perbedaan yang ada gitu ya, walaupun mungkin kalau misalkan kita lihat dengan kaidah agama, dengan kaidah aturan hukum yang di Indonesia sendiri, itu mungkin ilegal dan salah. Ya kan? Tapi di balik ngomongin apa nih yang salah? Orientasi seksual gitu ya, yang berbeda, yang penyimpangan sosial. Betul. AKA LGBT lah ya. Nah, karena aku sendiri nih, kalau misalkan tentang LGBT, nah itu aku give a fuck tentang itu, maksudnya nggak ngurusin. Harus kayak gitu. Kayak ya udah sih gitu, lo enak ya udah sama-sama enak kenapa? Yes. Dan it exists gitu, itu ada, maksudnya kayak orang yang cewek suka sama cewek itu ada. Pasti. Cowok suka sama cowok ada, cowok suka cowok suka sama cowok ada. Bisex gitu. Nah, orang yang ganti kelamin ada. Iya. Orang yang pokoknya ada, semua itu ada gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Lu mau ngurusin segimanapun, lu mau bilang itu dosa atau bilang itu salah, gak mungkin jadi diri lo bener gitu. Buat apa lu ngurusin neraka orang lain kalau misalkan surga belum tentu jadi tempat lu gitu. Anjir gila. Itu kata-kata dari Ave Maria. Mantap. Nah sekarang aku tuh pengennya gini Kak. Maksudnya jarang ada orang yang mau aku undang gitu ya, dia berbicara tentang itu. Karena mungkin mereka menganggap atau bahkan takut kalau misalkan diundang apose-apose. Iya, nanti kayak enggak deh ntar gue dapat judge lagi nih atau pertanyaannya menyudut nih atau apa. Sebenarnya enggak. Jadi makasih banget soalnya nih ya Kak Gumi mau bercerita tentang itu. Jadi sebenarnya pengen tahu sebenarnya be aware sih kitanya juga. Orang-orang yang seperti Kak Gumi ini yang berbeda gitu ya. Kalau aku belum pernah merasakan jadi aku nggak tahu kan. Iya dong. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen banget kalian dengar gitu. Jadi maksudnya masyarakat nih jangan cuma ngejudge doang, tapi sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu ke masyarakat tentang perbedaan ini. Gak usah jauh-jauh masyarakat deh, teman-teman sendiri yang circle-nya mungkin belum ya memahami atau belum toleransi tentang hal itu. Ada sih, pasti ada. Bener lah, ada pasti. Iya kan? Yang teman atau masyarakat luas yang kayak mikirnya, ya kan orang sini kan terbiasa sama normal gitu. Maksudnya kayak normalnya cowok tuh kayak gini, normalnya kayak gitu. Jadi kayak normal tuh kan suatu pengkotak-kotakan ya menurut aku. Jadi kayak kalau misalkan emang guanya different, gue sih nggak takut dijudge sebenarnya. Gue nggak takut diomongin sama orang gitu, karena udah terlalu banyak yang ngomongin gitu, kayak diomongin. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan yang kayak gitu-gitu, perbedaan kayak gitu, gimana ya, sebenarnya aku pribadi ya, aku juga nggak mengatasnamakan semua orang yang ngerasa beda. Cuman aku pribadi lebih kayak gue mikir gue nggak pernah ngusik hidup orang gitu. Kok ada ya orang yang ngomongin gitu, maksudnya kayak ngomongin kalau misalkan ngomongin yang biasa aja, kayak misalkan cowok ngapain pakai lipstick gitu, gue juga bisa buat itu jadi bercandaan gitu. Cuman kalau misalkan udah ngomongin yang kayak lebih ke menyentuh hati gitu, sakit hati, itu kayak sedih aja gitu, maksudnya ngapain sih ngurusin hidup orang segitu. Karena pasti ada latar belakangnya dong semua terjadi ya. Iya pasti. Gak mungkin dari lahir masih bayi tiba-tiba, maksudnya bayi aja tuh yang cuma bisa nangis, gak akan mungkin tiba-tiba dia bisa menentukan hidupnya. Pokoknya gue abis nangis ini, besok pas gue dibangunin sama mama gue dia berubah. Iya kan? Tapi fun fact, kayaknya gue dulu, kalau gue tuh sadar ada kan orang yang kayak gue tuh karena lingkungan atau karena apa gitu. Tapi kalau gue kayaknya dari kecil, dari orok deh, gue udah ngondek gitu. Maksudnya kayak dan mama aku udah pasti udah merasakan. Aduh sorry. Mama aku juga pasti udah merasakan, karena ya ibu lah, maksudnya gue keluar dari rahimnya, jadi kayak pasti udah tahu gitu. Gue ngerasanya kayak dari dulu juga gitu. Maksudnya gue nggak nyalahin lingkungan, gue nggak nyalahin pola asuh orang tua, karena gue rasa kayak semua wajar-wajar aja. Tapi kalau udah kayak gini ya gimana lagi gitu. Ya sebenarnya gue pribadi gue pengen diterima aja sih. Dan masa pengen orang tuh lebih aware gitu. Kayak gini-gini tuh kalau orang nonton tuh bagus juga, karena lebih meningkatkan self awareness gitu loh. Lebih kayak kitanya lebih oh iya ya, kayak gitu emang negatifnya Pak. Sekarang pikir deh, sekarang gue tanya misalkan ada temen lo yang kayak gue, misalkan kayak beda-beda kayak gitu, emang dia pernah melakukan hal negatif apa gitu sampai orang tuh ngomong kayak gitu-gitu, sampai orang tuh ngomong kayak itu tuh nggak ada benernya sama sekali. Sedangkan yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu maksudnya yang kayak gue
kita juga punya goals yang sama gitu, kita punya mimpi yang sama yang mana kita pengen lebih mensejahterakan hidup gitu. Dasarnya tuh dasar-dasarnya tuh sama gitu sama orang-orang normal. Jadi kayak kenapa sih gitu, cuman kayak nanya-nanya aja sih kenapa sih, cuman gue juga nggak bisa nyalahin orang ya. Maksudnya kayak pemikiran orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau ditanya keinginan, gue cuma pengen accept it and respect aja sih. Nggak mana orang kayak kadang pernah kayak misalkan gue kayak kemana-mana segala macam, terus baru juga gue ngomong, terus si mbaknya misalkan ketawa gitu kayak Sumpah maksudnya kayak kita kelihatan kan kalau orang nahan tawa. Bersyukurnya karena ya udahlah gitu, gue pelipur lahirnya supaya ya udahlah gitu, gue juga bisa bikin orang senang gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak kenal, dia ujuk-ujuk kan, misalkan kita datang ke tempat mana, kita ke kafe mana gitu, tuh ada orang yang kayak misalkan mereka ketawa-ketawa sambil ngomongin itu kayak apa sih gitu, maksudnya kayak risih juga kadang-kadang, cuman ya gimana ya gitu, pemikiran orang kan beda-beda ya. Dan kita juga emang sebenarnya nggak bisa mengatasi orang untuk jangan ngomongin. Jadi lebih baik nutup telinga aja deh gitu kan. Kita punya 2 tangan, jadi 2 telinga, jadi tutup aja telinganya. Iya benar. Jadi nggak dengar orang mau ngomong apa. Ya kalau masuk WC mana? Cowok dong. Kecuali kalau WC di stasiun kan ada kan yang cewek cowok bareng, ya udah gue bareng. Tapi kalau masih cowok ya lihat kalau masuk WC gue lihat ikonnya, oh itu cowok gitu masuk. Karena belum ada yang cewek-cewek berendengan gitu. belum ada. Kalau ada aku masuknya situ. Kalau misalkan someday ke depannya dengan perbedaan ini akan merubah seluruhnya atau enggak? Enggak. Why? Karena sejauh ini sih gue nyaman sama hidup gue. Gue selalu kayak sesuatu apapun, gue nggak apa ya? Nggak apa dong. Nggak apa dong, santuy. Tapi mohon maaf rada gue sih selalu ngerasa kayak ya udah gue nyaman gitu. Yang penting gue ngejalanin hidup nyaman. Gue nggak ngerugiin orang. Gue nggak mau intinya nggak mau ngerugiin orang, nggak mau ngerepotin orang selama itu ada di diri gue gitu, pegangan hidup itu ada di diri gue, jadi gue ngapain ngerubah juga gitu. Tau gue nyaman kok, gue hidupnya kayak gini gitu. Yang penting ya udah nyaman aja gitu. Iya benar paham. Kalau misalkan orang ada yang nggak nemenin sekalipun, orang yang kayak udah ngerasa kayak kayak pokoknya ada yang orang yang pergi gitu karena gue kayak gini, ya udah gitu, itu urusan dia sama hati dan pikirannya dia gitu, bukan urusan gue gitu. Jadi kita bisa menilai juga mana yang setia dan real mau menjadi teman dan tidak ya. Dan itu dikit, nggak apa-apa. Dikit. Loh, justru kalau dikit berkualitas why not kan bisa. Iya, daripada banyak tapi tidak berkualitas, ember. Ya dan ntar kita susah sendiri ya, Kalau misalkan menyadarinya Kak, menyadari beda dari yang lain itu sejak umur berapa? Aduh, aku dari kecil aku nggak suka olahraga. Dari pelajaran olahraga kan waktu SD kan aku nggak suka. Terus permainan cowok, mobil-mobilan segala macam aku nggak suka. Yang kata cowoknya, kata orang itu permainan cowok, normalnya cowok kayak gitu nggak suka. Dari kecil gue udah main boneka. Oh ya. Dari kecil gue udah punya main Barbie. Kakak, adik, cewek? Enggak, aku anak bungsu, aku anak terakhir. Cowok semua? Cowok semua, kakakku cowok semua. Yang pertama kembar, yang kedua tapi aku nggak tahu. Serius kembar? Kembar. Ih lucu banget. Kembar dan lahirnya beda 1 hari sama aku. Maksudnya tanggalnya. Kok bisa ya? Kita Gemini. Kok bisa gitu ya? Iya. Mama aku tuh tanya mama aku. Iya. Terus di atas aku juga cowok juga ada dia tapi nggak kembar lagi? Nggak. Jadi 3, aku terakhir. Aku nggak punya adik cowok. Jadi aku nggak punya adik cewek. Jadi aku kayak dulu permainan kayak gitu-gitu emang aku beli ya buat aku sendiri, bukan karena temen aku main kayak gitu terus aku main juga, enggak. Aku karena aku suka permainan kayak Barbie, kayak boneka gitu aku suka, ya udah aku suka. Terus dulu kalau misalkan di McDonald gitu kan suka ada ya mainannya, sampai sekarang juga ada sih Happy Meal gitu. Dulu gue waktu kecil ingat banget waktu umur 5 tahun, gue ke Happy Meal. Terus kan pilih mainan kan, ada Donald Duck atau apa. Gue pengennya Desi, Neng. Gue pengennya Desi karena Desi itu cewek gitu, dan Desi itu warnanya pink waktu itu, dan gue milihnya Desi gitu. Dan gue waktu itu sama Om kan, terus Omnya bilang, "Oh Desi gitu." Ya gue sukanya ini gitu. Ya udah gitu. Kayak ada Mickey Mouse atau apa yang cowok-cowok, gue milihnya yang lebih ke cewek. Gue pernah beli mainan mobil-mobilan waktu kecil. Terus
mobil-mobilan. Gue beli mobil-mobilan, tapi tetap itu mobil Barbie gitu. Oh iya. Itu ngondek tunggal jangan. Ngondek gitu. Tapi kalau misalnya respon dari keluarga akhirnya memaklumi, prosesnya pasti panjang dong. Karena tapi, cowok semua nih. Iya, tapi itu yang cowok-cowok kakak aku tuh pada nakal semua. Maksudnya kayak ada aja gitu masalahnya. Jadi ketika aku kayak gini, aku bisa buktiin ini dari SD aku udah mulai ranking. Aku selalu ranking 1-2 gitu. Wow, keren. Dari SD sampai SMA. Serius? Iya. Bisa sih? Terus SD belajar mulu nih rajin. Waktu dulu karena aku mikir aku beda nih, aku tunjukin di hal yang lain gitu. Aku baiknya di hal yang lain gitu. Iya. Gue belajar, akhirnya gue ranking, terus gue masuk Olimpiade Science dulu ya, SD. Parah, keren. Sumpah gue sampai masuk koran dulu. Iya. Sumpah. Anjir aku kalah gini. Aku ya Allah tentang pelajaran mah. Ya maksudnya kalau misalkan kayak gitu, itu paksaan atau enggak? Enggak sama sekali. Gue belajar, tapi gak tau kenapa ya. Gue ngerasa kayak gue belajarnya nggak setekun itu loh. Maksudnya kayak orang mikirnya kayak, ih pasti belajar banget gitu. It's miracle sih. Itu ya kan? Kayak gue belajar biasa aja, tapi ketika ada ulangan gue juga nggak belajar melulu kayak gimana. Tapi ya udah gitu loh. Gue kerjain, tapi akhirnya ranking juga. Sampai kayak misalkan mama aku sama bapak aku tuh sampai malas ke sekolah gitu loh, ngambil ranking segala macam. Karena kalau di sekolah tuh pasti kan kalau misalnya ranking itu kan dipanggil segala macam. Jadi kayak udahlah males gitu, sampai udah nggak peduli lagi gue mau ranking berapapun gitu. Jadi nggak ada rasa bangga gitu orang tua gue kalau misalnya gue ranking pas SMP, SMA gitu nggak ada rasa bangga. Sampai gue pernah pas SMP kelas 2 SMP lagi psikotes dulu waktu SMP, terus gue tuh di angkatan juara umum kedua, men. Jir. Sumpah, maksudnya kayak itu sebenarnya sebenarnya itu ya bersyukur juga aku dapet ranking, cuman sebenarnya itu kayak ajang pembuktian gitu loh, gitu. Kayak orang-orang tuh bilangnya gue kayak gitu-gitu, tapi gue nggak bisa apa-apa. Tapi ini lihat men gitu, lihat piagam gue, lihat rapor gue gitu, kayak gitu-gitu. Itu buat pembuktian aja sih, buat kayak seenggaknya gue diremehin di hal itu, tapi gue punya prestasi nih di sini. Nah iya, ya aku juga gitu sih. Berpendapatnya kayaknya seseorang itu menjadi berbeda atau tidak seperti pada umumnya, tapi dia punya sisi lain loh, punya latar belakang dan cerita. Pasti banget, potensi itu pasti semua orang tuh punya. Iya. Even pun yang menurut kalian kayak ada kan orang tua yang kayak dia beda banget, misalkan dia kebutuhan khusus atau gimana, dia pasti punya potensi gitu. Semua orang tuh pasti punya potensi. Gitu. Kalau misalkan gue dulu nggak diremehin, untungnya di keluarga inti gue tuh biasa aja, pandangan mereka juga biasa aja. Tapi kalau di keluarga besar mungkin ada ya yang ngomong kayak cowok nggak baik itu, adalah yang kayak gitu. Pasti. Cuman ya segimanapun gue kayak gini pun, atau semua anak kecil yang beda sekalipun, itu pasti punya potensi, punya kelebihannya di bidang yang lain gitu. Kayak gue senangnya kesenian misalkan gitu dari kecil. Ya berarti gue di situ di kesenian, dan untungnya orang tua aku tuh memfasilitasi gitu, mendukung ke arah situ. So what is your goal? Goals aku, goalsnya apa? Coba gue tanya goalsnya apa nggak? Supaya gue punya gambaran. Kalau aku dalam kehidupan ya, ini secara luas, bukan pekerjaan doang. Pengen bisa lihat orang terus bahagia sih. Iya. Terus? Jadi kalau pekerjaan bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yes, persis. Oh ya? Gak beda jauh sih, Taurus Gemini soalnya kita. Taurus ya. Iya. Nih. April akhir. Oh iya. Kita gak beda jauh, kita tanggaan zodiak. Gue Gemini, itu Taurus. Ya gitu, sama juga goalsnya. Kalau misalkan ditanya goals, kalau pekerjaan, kalau gue menciptakan lapangan pekerjaan sama banget. Terus pokoknya tapi di bidang fashion, harus fashion. Terus kalau misalkan di kehidupan, gue pengen lebih damai aja sih hidupnya. Lebih damai dan lebih bisa bikin orang tuh lebih bisa berguna gitu buat orang. Iya. Tapi khususnya buat orang tua aku ya. Benar. Nah ini terakhir nih. Pertanyaannya agak nyelkit sih. Apa nih? Udah biasa saya kalau ada yang nyelkit ya udah pernah gitu. Apa nih yang nyelkitnya semacam apa?
Akankah balik? ke masa tua. Enggak lah, nggak mungkin. Reinkarnasi kali ini. Akankah balik menjadi seperti pada jalurnya? Normalnya Yes. gitu. Akankah balik? Nggak tahu ya. Maksudnya hidayah mah kan datang di Kapanpun mana datang aja. ya. Tapi kalau Kalau misalnya ada keinginan, sampai sekarang enggak sih. Maksudnya kayak yang gue selalu nyaman sama kehidupan gue. Jadi kayak gue nyaman-nyaman aja gitu. Gue kayak gini nyaman. Gue kayak gitu nyaman gitu. As long as kita nggak ngerugiin orang, baik lagi ke situ. Gue pengennya kayak gini terus sih. Gitu. Gue nggak peduli. Maksudnya kayak bukan nggak peduli ya. Maksudnya kayak dosa segala macem. Itu urusan yang di atas. Itu bener deh. Itu urusannya Tuhan gitu. Gue mau dosa atau segala macam. Sekarang gini aja deh ya. Gue misalkan gue kayak gini lah. Bentukannya ngondek gitu. Terus kalau misalkan gue berbagi sama orang, maksudnya iya nggak sih? Iya. Atau misalkan orang yang disebut sama orang Indonesia kebanyakan itu normal, tapi dia jahat sama orang gitu. Iya, paham. Apa bedanya gitu? Iya nggak sih? Yang penting gue sih sekarang mikirnya kayak yang penting gue berbuat baik aja sama orang-orang, berbuat baik sama orang-orang itu udah cukup. Terus masalah dosa atau segala macam itu kan bukan porsinya gue dan bukan porsinya kalian semua gitu. Pokoknya kita sebagai manusia gitu untuk ngejudge gitu itu udah porsi yang di atas gitu, ya udah gitu. Gue berbuat baik hasilnya ya udah gitu, dosa atau enggak, gue berbuat buruk dosa atau enggak itu Tuhan yang nentuin gitu. Oke. Kita bisa apa men? Kita hanya manusia yang ya udah gitu dilahirin, toh yang nyabut nyawa dan memberi nyawa juga Tuhan kan. Iya. Jadi jalan aja. Punya pacar gak sekarang? Harus baik sama orang nggak? Gak punya. Kenapa? Kan bentar lagi tahun baru, masa gak ada pacar? Apa korelasinya tahun baru sama pacar? Enggak sih, karena gue nggak pacaran. No, ya gak obses banget harus punya pasangan gitu. Enggak. Tapi kalau pusing men. Kalau misalkan kriteria nih, sukanya pasangan tuh yang udah mapan kah? Atau yang ya udah sih kita hidup bareng-bareng, berkembang bareng-bareng? Sumpah ya gue gak punya kriteria loh nge. Masa? Lu punya emang? Gue tanya. Enggak sih, maksudnya kriteria tuh dalam hal baik, nyaman itu kriteria sih. Oh kalau itu ya pasti lah ya. Yang penting nyambung, dan gue tuh sapio kan. Sapio seks, jadi kayak gue lebih suka sama orang yang pintar gitu loh. Kalau gue mau gimana pun rupanya, kalau dia pintar dan ngobrolnya nyambung, intelijensi ya berarti ya. Oke. Dan emang butuh gak sih orang kayak gitu? Harus dong, itu kan bisa buat kita lebih baik lagi nantinya. Walaupun mungkin ada kekurangan lain, kalau dia pintar tuh jadi nilai plus. Nilai plus. Plusnya banyak. Penutup nih untuk teman-teman yang ada di rumah, kira-kira apa sih pengen banget Kagumi sampaikan, pesan apa yang ini nih quotes of the day-nya? Apa ya? Intinya yang tadi tadi kata-kata aku kutip. Aku kutip itu dari film Ave Maria. Dia bilang kalau surga belum tentu jadi tempatmu, ngapain kamu ngurusin neraka orang. Jadi kayak kalau misalkan lo belum tahu itu benar atau buruk, ngapain lo harus ngurusin hidup orang. Jadi kita hidup sesuai dengan apa yang menurut kita benar, tapi tidak menyakiti hati orang lain, dan respectful sama orang lain, dan tetap di jalur yang menurut kita benar. Selagi tidak merugikan orang lain. Oke deh, terima kasih Kagumi. Gila. Hari ini benar-benar dapat quotes banyak banget. Ampun, gue juga seneng banget dapat coffee beer. Iya. Dong, lagi. Boleh. Ya kita cheers sebelum penutupan ya. Yes, amin. Cheers. Amin, cheers. Katanya kalau cheers kita harus lihat mata gitu. Oh iya, benar. Biar kita nggak having a bad sex for 9 years. Oke, cheers. Cheers. Terima kasih semuanya. Bye.